Polisi meringkus warga Semarang yang mengaku sebagai polisi gadungan dengan modus menangkap pelaku pengguna narkoba dengan pemerasan. Usai viral di media sosial, Rofik, seorang bocah 7 tahun yang menjadi pemulung, menarik simpati berbagai pejabat daerah untuk memberi bantuan. Akibat pandemi COVID-19, kasus kemiskinan di Kabupaten Pati mengalami kenaikan. Hal itu dikatakan langsung berdasarkan data BPS Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Mengaku anggota polisi dengan modus pemerasan kasus narkoba, 2 residivis diringkus aparat Polsek Ngalian. Dalam aksinya, kedua pelaku mengaku sebagai anggota polisi dan meminta paksa sepeda motor dan uang tunai kepada korbannya dengan dalih korban membawa narkoba. Kedua polisi gadungan ini ditangkap petugas Polsek Ngalian Semarang. Keduanya bernama Faisal Setia Mulyana, 26 tahun, warga Cerme 2, Lamber Tengah, dan Kasjuni Rahayu Alex, 40 tahun, warga Sendangguo, Tembalang. Keduanya ditangkap lantaran melakukan pemerasan dengan kekerasan terhadap Tegar Dwi Saputra, 17 tahun, warga Wates Ngalian, yaitu dengan merampas motor dan uang tunai. Peristiwa itu bermula saat korban sedang naik sepeda motor, tiba-tiba dipepet mobil yang dikendarai pelaku dengan menodongkan senjata api. Setelah korban menepi, pelaku menuduh korban mabuk dan kemudian pelaku membonceng, lalu menyuruh korban untuk terus berjalan. Sampainya di Jalan Profesor Hamka, korban diminta berhenti dan digeledah pelaku. Saat itu pelaku sengaja masukkan pil narkoba di dalam bungkus rokok. Saat itu korban yang tak berdaya dimasukkan ke dalam mobil dan disebut hendak dibawa ke Polda Jawa Tengah. Di dalam mobil, pelaku meminta korban sejumlah uang dengan alasan untuk berdamai. Karena tidak membawa uang cukup, korban diminta untuk menghubungi keluarga. Di dalam mobil, pelaku juga melakban tangan dan memukulnya secara bergantian. Selama semalam, korban diajak berputar-putar di kawasan Banyumanik. Setelah berhasil menggadaikan motor Vario, pada pagi harinya korban diturunkan dengan paksa dan sebelum korban turun, pelaku mengambil uang Rp650.000 yang ada di dompetnya. Dengan modus menghentikan kendaraan dan mengaku sebagai anggota polisi. Terjadi di Jalan Kedung Pane, Jalan Muhammad Ihsan Kedung Pane, Ngalian, Kota Semarang. Kemudian ada pun korbannya laki-laki atas nama Saudara Tegar Dwi Saputra. Yang spesifik dari kasus ini melakukan kejahatan menggunakan seolah-olah senjata api. Awalnya ya iseng-iseng Pak, sementara nggak punya uang Pak. Udah berapa kali Mas? 1 kali Pak. Mas yang punya ide siapa Mas? Saya Pak. Kedua pelaku ini sebelumnya merupakan residivis dengan kasus curanmor dan penggelapan. Salah satu pelaku baru saja keluar pada bulan September 2021. Dari tangan mereka, polisi menyita mobil sarana beraksi, pistol korek gas, serta sepeda motor hasil rampasan. Keduanya akan dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Satu unit truk dam terseret banjir bandang di aliran Sungai Kaligung, Desa Danawarih, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Senin petang. 2 awak truk ditemukan sejauh 3 km dalam kondisi meninggal dunia. Hingga Selasa pagi, bangkai truk dam belum bisa dievakuasi dari aliran sungai. Detik-detik saat sebuah truk dam terseret banjir bandang di aliran Sungai Kaligung, Desa Dawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Senin petang yang terekam kamera ponsel warga. Sejumlah warga terlihat berusaha menyelamatkan 2 awak truk yang terjebak derasnya arus banjir di tengah sungai bersama truknya. Namun upaya warga menolong 2 awak truk ini tak berhasil lantaran air semakin membesar dan arusnya sangat deras. Kedua awak truk akhirnya terseret arus saat truknya terguling dihantam banjir. Kedua awak truk Aziz dan Mutoli ditemukan sudah tak bernyawa di daerah Lebak Siu, sekitar 3 km dari lokasi awal kejadian. Menurut saksi mata, usai menambang pasir dari sungai, truk hendak naik ke darat karena mengetahui akan datang banjir. Namun truk tak kuat menanjak ke bantaran sungai sehingga kembali merosot ke tengah-tengah sungai. Beruntung, 5 buruh penambang yang ikut di atas truk berhasil menyelamatkan diri. Namun kedua korban yang merupakan sopir dan kernet tak bisa menyelamatkan diri karena arus sudah sangat deras. Hingga Selasa pagi, bangkai truk masih berada di tengah aliran Sungai Kaligung dan menjadi tontonan warga. Evakuasi bangkai truk sulit dilakukan karena kondisi sungai yang dipenuhi batu-batu besar.
Sekitar jam 5. Jam 5 ya. Itu di mobil ada berapa orang, Mbak? 7 orang. Itu gimana? Terseret semua apa gimana? Enggak, kalau nurut turun semua, turun selamat. Nggak mau turun dari mobil. Ada berapa orang yang nggak turun dari mobil? 2 orang. Nggak Mobilnya kuat. nggak kuat naik gitu. Udah kena arus. Oh gitu. Terus gimana, Pak? Ya terus kita mau nolongin udah nggak bisa, ini udah keburu gede. Jenazah kedua korban Selasa pagi dimakamkan di pemakaman umum Desa Danawari, Kabupaten Tegal. Pasca kejadian, aktivitas penambangan pasir ditutup sementara untuk mencegah timbulnya kejadian serupa karena saat musim penghujan sekarang ini kerap terjadi banjir secara tiba-tiba di Sungai Kaligung. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa Bumi Minatani mengalami surplus ketahanan pangan setiap tahun. Pada tahun 2021 sendiri, produksi pangan di Pati mencapai 330.000 ton per tahun dan total kebutuhan hanya 225.000 ton. Ditemui di ruangannya kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati, Kepala Seksi Distribusi Susilo mengungkapkan bahwa Kabupaten Pati mengalami surplus stok ketahanan pangan. Ia mengatakan bahwa surplus stok ketahanan pangan tersebut terjadi setiap tahun. Pihaknya mencontohkan pada tahun 2021 kemarin, Kabupaten Pati mempunyai total produksi sebanyak 330.000 ton per tahun, sedangkan total kebutuhan di Kabupaten Pati sendiri hanya sebesar 225.000 ton per tahun. Kepala Seksi Distribusi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa komoditas stok yang dimaksud adalah komoditas utama seperti beras dan jagung. Meski begitu, ia mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan banyak stok yang keluar ke daerah lain. Kalau secara hitung-hitungan dengan angka yang ada di Dinas Pertanian, itu untuk wilayah Pati ya, ini ya, kita berbicara Pati Kabupaten. Selama ini yang namanya stok itu hampir setiap tahun dan tahun ke tahun itu pasti kita surplus. Tetapi cuma yang namanya stok. Nah, ini kembali lagi stok itu beda. Stok itu kan manakala kita kebutuhan sudah ada, sudah tercukupi karena sisa. Nah, sisa yang dinamakan stok. Manakala kita butuh. Nah, itu yang kita sulit. Nah, sulitnya itu tadi. Transparan dari masyarakat selama ini sudah begitu jelas. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa pihaknya mengalami kesulitan untuk melacak kemana arah stok tersebut. Hal itu berakibat pada tidak adanya data secara rinci berapa stok di Kabupaten Pati. Ditemui pada hari yang sama, staf distribusi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati juga mengungkapkan bahwa permasalahan melacak stok masih menjadi kendala, yang menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang tidak transparan mengenai data stok pangan. Kesulitan gitu itu, kesulitan data tidak transparan itu di masyarakat, betul. Nah, setelah misalnya saya tanya di sejumlah responden itu ya apa adanya data kita tanya jumlahnya misalnya gudangnya besar itu hanya sekitar 10 ton atau berapa, itu lebih kecil dari data yang diberikan. Itulah kami menemui kendala semacam itu. Ditanya perihal kenapa masih banyak masyarakat yang tidak transparan mengenai data stok cadangan pangan, ia menduga banyak masyarakat yang takut dimintai pajak apabila mengatakan jumlah stok yang banyak. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane ora update itu?
Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kena edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, Wan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih bersama kami di Jateng hari ini. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Pati mengalami kenaikan. BPS mencatat angka kemiskinan di Pati naik sebesar 0,13%. Pandemi yang belum selesai pada tahun 2021 diduga menjadi penyebab angka kemiskinan di Pati mengalami kenaikan. Angka kemiskinan di Kabupaten Pati tahun 2021 tercatat mengalami kenaikan. Hal itu diungkapkan langsung oleh statistisi muda BPS Pati, Wahyu Riniastuti, saat ditemui di kantor BPS Pati pada tempo hari. Meski tidak terlalu signifikan, Wahyu Riniastuti mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pati tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,13% dari tahun sebelumnya. Pihaknya mencatat pada tahun 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Pati tercatat sebesar 10,21%. Hal itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 yang tercatat di angka 10,8%. Untuk angka kemiskinan Kabupaten Pati ya, tahun 2021 itu 10,21%. Dibandingkan tahun 2020, tahun kemarin itu 10,08%. Jadi ada peningkatan sekitar 0,13%. Mungkin disebabkan karena ini ya pandemi ya. Nah, kan mungkin tahun kemarin itu kan masih pandemi. Jadi kemungkinan banyak penduduk yang istilahnya tidak mendapatkan pekerjaan atau keluar dari pekerjaan itu.
Disinggung mengenai penyebab kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Pati pada tahun 2021, Wahyu Rini Astuti mengungkapkan bahwa faktor pandemi yang belum usai menjadi faktor utama kenaikan angka kemiskinan. Pihaknya menyoroti banyaknya masyarakat yang di PHK dan belum mendapatkan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang kehilangan penghasilan menjadi penyebab kenaikan angka kemiskinan. Ditanya perihal prediksi tahun 2022, pihak BPS Pati mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat memperkirakan, akan tetapi jika pandemi belum usai masih ada kemungkinan angka kemiskinan di Kabupaten Pati tetap mengalami kenaikan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengantisipasi kebencanaan dan peningkatan pelayanan, DPD PKS Kendal menyiagakan 2 mobil ambulans sebagai bentuk pelayanan masyarakat. Mobil tersebut merupakan komitmen PKS siap membantu masyarakat ketika membutuhkan. Siaga bencana untuk pelayanan masyarakat ketika membutuhkan bantuan transportasi mobil ambulan. PKS Kendal menyiagakan 2 mobil. Mobil ini merupakan iuran kader dan sumbangan dari anggota DPR RI, fraksi PKS Kiai Haji Bukhari. Ambulan tersebut diserahkan kepada DPD PKS yang tersebar di Dapil 1 Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal. Bukhari menyebut bantuan ambulans diberikan demi mendukung pelayanan sosial kepada masyarakat Jawa Tengah. Sulistyo Aribowo, Ketua DPD PKS Kendal mengatakan 2 bantuan mobil tersebut diperuntukkan bagi semua masyarakat Kendal. Jika membutuhkan bantuan ambulans bisa langsung menghubungi di nomor pelayanan. Ari menambahkan selain untuk kepentingan mobilisasi warga, ambulans tersebut juga dapat berfungsi mengangkut logistik untuk diantarkan ke lokasi pengungsian korban bencana. Gembira buat masyarakat Kendal, hari ini DPD PKS Kabupaten Kendal mempunyai 2 mobil ambulan pelayanan buat teman-teman saudara-saudara yang kena musibah atau bencana. Mobil ini adalah sumbangan dari Ustadz Bukhari Yusuf, anggota DPR RI Jateng 1, dan salah seorang kader terbaik Kendal, Bapak Ihsan Mustafa. Monggo bagi yang membutuhkan silahkan hubungi call center 082 133 799191. Itu bermanfaat untuk pelayanan PKS. Makna pelayanan kepada masyarakat bisa diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu, hingga sumber daya lain yang diorientasikan untuk memberi pertolongan dan menghadirkan manfaat bagi mereka yang didera kesusahan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali menyerahkan 1 unit mobil siaga bencana, mengingat dalam beberapa waktu belakangan, bencana hidrometeorologi rawan terjadi, sehingga mengancam keselamatan warga di daerah pemilihannya khususnya Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane kurang update yo? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu
menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film sing nang Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Bupati Kudus Hartopo mulai menekankan terkait pentingnya kedisiplinan bagi aparatur sipil negara atau ASN, utamanya harus lebih disiplin terkait izin ketika keluar kantor di saat jam kerja. Ditemui di kantor Dinas Bupati Kudus Hartopo mengusulkan perlu adanya SOP terkait peraturan izin ASN yang ingin keluar di saat jam kerja masih berlangsung. Menurut Hartopo, hingga kini memang kurang terakomodir terkait kedisiplinan ASN di Kabupaten Kudus. Pihaknya juga mengingatkan kembali mengenai tugas ASN yang mana harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu adanya kedisiplinan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Himbauan itu sejak saya menjadi wakil bupati, karena bidang saya sesuai dengan tupoksi adalah pengawasan internal. Jadi sering saya keliling dari dinas ke dinas, tapi ternyata memang belum ada SOP untuk semacam form untuk izin keluar yang di situ adalah bentuk kedisiplinan ASN itu sendiri. Maka dari itu pada saat itu kita terapkan untuk ASN dan saya laporkan kepada sekretaris daerah supaya membuat surat edaran untuk kedisiplinan pegawai ketika mau keluar kantor di saat jam kerja. Itu bolak-balik ya, sampai saya sehingga menjadi PLT sampai sekarang menjadi bupati itu masih kurang diakomodir oleh dari teman-teman ASN. Maka dari itu kemarin saya mengimbau kalau ada ASN yang masih tidak disiplin dalam urusan kerja, malas untuk bekerja, malas untuk melayani masyarakat, kalau memang yang sudah cukup umur karena faktor umur, silakan untuk mengundurkan diri untuk pensiun muda. Ya, jangan sampai justru kalau masih aktif menjadi ASN untuk memotivasi jajarannya, terutama ini yang eselon 2 memotivasi jajarannya untuk membuat tidak disiplin. Karena pimpinannya sendiri tidak disiplin, apalagi jajarannya. Nah, ini harapan kami seperti itu, dan keharmonisan di dalam setiap instansi itu harus terjalin dengan baik. Bentuk sinergitas harus jalan supaya kerja ini lebih ringan. Gitu aja. Hartopo juga menegaskan dalam hal ini ASN juga dituntut untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dan pelayanan terhadap masyarakat, dan terkait ASN yang nantinya melanggar aturan tersebut akan diberikan sanksi teguran baik lisan dan tertulis.
Terkait kedisiplinan bagi ASN juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, serta dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020 tentang sistem kehadiran pegawai lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus. Dalam aturan yang berlaku tersebut, ASN dilarang keluar dari tempat tugasnya tanpa izin dari pimpinan terkait. Selama ini banyak yang kita kasih teguran, baik lisan maupun tertulis. Nah, maka dari itu tentunya ini akan kita ada kebijakan khusus ketika nanti memang sudah beberapa kali, sudah sampai 2-3 kali, tapi tidak diindahkan, masih tidak disiplin, ya tentunya akan kita kasih sanksi. Hartopo menambahkan ASN yang meninggalkan kantor tanpa izin di saat jam kerja tersebut memang sudah terjadi sejak lama. Oleh karenanya pihaknya kini akan mulai meningkatkan kembali kedisiplinan ASN yang berada di Kabupaten Kudus. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Kediaman Ainur Rafiq, bocah berusia 7 tahun yang tidak sekolah dan sehari-hari bekerja sebagai pemulung di Brebes, Jawa Tengah, banyak dikunjungi sejumlah pihak yang memberikan bantuan. Hal itu setelah kisah Rafiq viral di media sosial. Anggota DPR Paramita Widya Kusuma menjanjikan akan membantu keluarga miskin itu untuk merehab rumah seusai berkunjung ke rumah orang tua Rafiq di kawasan perkotaan Brebes Tengah, Kelurahan Brebes. Paramita menuturkan kedatangannya untuk memberikan sembako, susu, baju, dan pakaian termasuk uang saku untuk sekolah dan berjanji membantu memberikan Kartu Indonesia Pintar atau KIP bagi Rafiq. Melihat kondisi rumah orang tua Rafiq, Paramita sebagai anggota Komisi 7 DPR dari daerah pemilihan 9 Jawa Tengah itu akan memperjuangkan untuk diusulkan bedah rumah. Insya Allah saya juga ingin membantu rumahnya mendapatkan bantuan bedah rumah. Mudah-mudahan bisa terrealisasi tahun ini. Amin. Karena tahun ini saya memberikan bantuan 1.200 bedah rumah untuk Kabupaten Brebes dan mudah-mudahan rumah Rafiq juga segera terbedah juga rumahnya. Amin. Tadi dia sendiri kondisi rumahnya gimana sih? Ya memang di Brebes banyak sekali rumah yang seperti ini, rumah yang tidak layak. Jadi saya sebagai anggota DPR RI pun tergerak untuk memberikan bantuan-bantuan semacam bedah rumah seperti itu. Tidak hanya Paramita yang mengunjungi kediaman Rafiq, dalam waktu hampir bersamaan anggota DPR RI lainnya dari fraksi PDIP, Dewi Aryani, juga melakukan hal yang sama. Dewi Aryani ditemani seorang dermawan yang juga politisi muda PDIP, Kingging Rahing Kusuma, bersama Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes Indra Kusuma. Kingging memberikan bantuan sembako, peralatan sekolah, serta uang untuk kebutuhan sekolah Rafiq. Berbeda dengan Paramita dan Kingging, Dewi Aryani memberikan bantuan sebuah sepeda agar Rafiq dapat melakukan kegiatan sekolah dan membantu neneknya dengan menggunakan sepeda. Dewi Aryani mengingatkan semua pihak bersama-sama bergotong royong, membantu tidak hanya di Kecamatan Brebes, tapi juga di daerah lain. Jika ditemukan ada keluarga miskin belum mendapatkan bantuan, segera melapor untuk segera ditindaklanjuti. Saya sendiri yang berkaitan dengan Komisi 9, yang membidangi kesehatan, salah satunya saya harus memastikan bahwa keluarga ini mendapatkan KIS PBI, perlindungan kesehatan yang tidak bayar iuran. Nah ternyata Dinsos sudah ngecek ke sini, kemarin mereka belum masuk DTKS, ya, data kesejahteraan sosial terpadu. Jadi akhirnya kemarin mereka mendata, dibantu teman-teman TKSK juga. Mudah-mudahan dengan masuknya keluarga ini ke dalam data DTKS nanti tidak hanya KIS PBI yang mereka bisa peroleh, tapi juga bantuan sosial yang lain, program PKH, BPNT, kemudian Kartu Indonesia Pintar ya untuk mereka, ini untuk Ainur sekolah dan adik-adiknya, dan juga mendapatkan bantuan RTLH. Sementara Ibu Rafiq April Triana tak bisa berkata banyak, hanya meneteskan air mata ketika mendapat kunjungan dari 2 legislator dari Dapil 9 Jawa Tengah ini. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.